dengar, Kak. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah join hari ini tepat pada jam 15 WIB dan 16 WITA kita bisa berkumpul untuk program belajar tentang social entrepreneurship hari ini melalui Egg Global Indonesia. Oke, sebelum memulai kita sapa-sapa dulu teman yang udah gabung. Ada siapa aja ya? Di sini udah ada 7 peserta, ada Aisyah Putri, Silvan Joy, Gede Marta, Fawas, Hai, dan nah, ada tamu spesial yang jadi pembicara kali ini dari Kak Brian, dari Mendakor Indonesia. Halo Kak Brian, teman-teman feel free ya untuk aktivasi ininya, open kamera. Jadi kita bisa lebih engage gitu. Halo, selamat sore. Halo Kak Brian, selamat sore. Terima kasih ya Kak sudah bergabung. Teman-teman yang lain boleh gabung juga ya biar diaktifkan kameranya supaya kita dan Kak Brian juga bisa saling menyapa teman-teman dan mengenal semuanya. Oke, kita akan mulai dalam 2 menit ke depan ya. Karena barangkali ada teman-teman yang mau gabung. 2 menit lagi, tepat jam 16:05 kita mulai. Oke? Semua teman-teman di sini kabarnya baik ya? Kak Brian, apa kabar Kak? Tadi udah sempat reach out ya baik. dari WA. Ya. Kak Ya, Brian sekarang baik, di Jakarta ya? Iya, betul. Domisili di Jakarta. Kak Asa gimana? Sehat? Sehat, terima kasih Kak. Iya, di Jakarta juga. Kalau Kakak Brian di Jakarta bagian mana Kak? Saya di perbatasan Tangerang sih, jadi Jakarta Barat, antara Jakarta Barat dan Tangerang gitu. I see. Oke, tadi ada yang info belum bisa aktifin kamera ya karena ada masalah. It's okay. Oke, 1 menit lagi kira-kira masih ada peserta yang mau di-admit kah? Ini kita total ada 7 peserta ya. Teman-teman mau ingatin juga, kita di sini ada daftar hadir. Jadi teman-teman yang sudah hadir di program belajar kali ini bisa mengisi daftar hadir yang akan saya buat di kolom chat ya. Sebentar. Oke. Oke. Daftar hadirnya sudah saya buat di kolom chat ya, teman-teman bisa mengisi dulu di link tertera dan tepat pada organisasi kami fokus pada pemberdayaan pemuda dan kohesi sosial. Organisasi Egg Global juga berfokus pada program perdamaian
yang bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan antara sesama manusia dan antara negara. Kami percaya bahwa generasi muda akan tumbuh dengan baik melalui pendidikan secara global, berhubungan dengan masyarakat dari budaya yang berbeda, dan mengenali berbagai pengalaman pendidikan yang baru. Kami berharap melalui program, workshop yang kami adakan, kita anak-anak muda semakin dapat meningkatkan pengetahuan baru dan dapat memelihara kedamaian, kesinambungan, dan kesejahteraan bersama. Nah, oke. Sebelumnya, saya izin ngambil foto dulu ya, teman-teman, untuk dokumentasi publik. Setuju? Apakah teman-teman di sini setuju untuk foto bersama? Setuju ya? Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai, boleh kita foto bersama dahulu. Tolong teman-teman yang kameranya masih off, di-onin dulu ya. Oke, sepertinya teman-teman masih belum mau aktifkan kameranya ya. Oke, jadi saya langsung aja screenshot sekarang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, sebelum memulai, di e-Global kita punya budaya program belajar yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Oke. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap pendapat itu adalah penting. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dan jika ingin bertanya, silakan. Tidak ada pertanyaan bodoh, semua pertanyaan bebas. Jadi teman-teman bisa lebih engage dengan kita dan semua bebas untuk memberikan suara dalam program belajar kali ini. Setiap orang wajib menjaga privasi dan keamanan. Pengambilan foto, video, maupun audio harus melalui persetujuan pihak yang bersangkutan. Nah, di sini kita tidak menerima komentar verbal atau non-verbal yang mengisyaratkan atau mengatakan penghinaan, pelecehan, dan terkait gender, identitas, ekspresi gender, orientasi seksual, dan penampilan fisik, dan lain-lain. Oke. Setiap orang berhak untuk menyampaikan idenya yang fokus pada tema yang akan dibawakan. Dan kita lanjut. Nah, di program belajar kali ini, tema yang kita akan bawakan adalah belajar mengenai social entrepreneurship. Kita tahu kewirausahaan sosial adalah wirausaha yang condong melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Bukan hanya untuk mengumpulkan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, namun bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu, hal ini penting untuk kita mempelajari bagaimana kita memberdayakan masyarakat sekitar kita dan menambah value melalui bisnis yang kita jalankan. Kali ini kita bertemu dengan Kak Brian Kormajan. Beliau adalah seorang lulusan master dari University Swiss ya Kak ya. Dan beliau sudah memiliki bisnis Mendakor. Nah, langsung aja Kak Mendakor bisa memberikan waktunya untuk lebih mengenal, untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan bisnisnya, dan memperkenalkan background-nya. Silakan Kak Mendakor. Oke, silakan Kak Brian. Share screen dulu ya. Udah kelihatan screen saya yang saya share? Sudah terlihat? Belum Kak ya? Oh, sudah. Kak Brian Karno. Sudah. Sudah ya? Okay. Sudah. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Brian Kanojan. Jadi pada hari ini saya akan sharing mengenai social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial.
Nah, tadi kan Kak Asa juga udah memberikan sedikit knowledge ya, basic apa sih social enterprise itu gitu. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Jadi, background pendidikan saya itu ada di interior design dan juga di business management gitu. Dan terkait dengan master saya, itu saya juga udah publish journal di Southeast Asian Management Journal mengenai social entrepreneurship. Dan sekarang saya adalah founder dan CEO dari PT Mendekor Anugerah Indonesia. Di sini kita punya 2 brand, yaitu Mendekor dan juga Lekup, yang fokusnya itu di produk interior dan juga di interior design. Dan untuk exhibition, saya juga sudah mengikuti exhibition di Indonesia maupun di luar negeri ya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih, Mendekor itu apa sih? Jadi kita itu menjual produk interior, terutama untuk produk dekorasi yang perintilan-perintilan yang kecil, itu melalui online dan juga offline. Jadi untuk online ada di marketplace, dan juga offline itu ada di beberapa toko-toko di beberapa kota di Indonesia. Dan produk kita itu, kita berkolaborasi dengan pengrajin lokal untuk menciptakan produk-produk dekorasi yang kita jual. Gitu. Selain itu kita juga memberikan layanan interior design, jadi mulai dari design sampai build itu one stop solutions bisa di Mendekor, dan kita mulainya itu dari tahun 2016. Nah, awalnya kenapa sih saya kepikiran untuk menciptakan Mendekor gitu. Jadi ada beberapa permasalahan sih yang saya temukan. Setelah saya lulus kuliah tuh saya sempat travel ke beberapa daerah yang dikenal akan kerajinannya di Indonesia, misalnya kayak yang ada di Jawa Tengah ya, Jepara, Jogja, kemudian di Bali juga. Itu kan memang tempat-tempat yang dikenal akan kerajinan. Nah, ternyata banyak banget toko-toko kerajinan, sentra-sentra desa kerajinan itu yang tutup gitu, dan pengrajinnya akhirnya kerja serabutan dan hidup di bawah standar kesejahteraan. Kemudian pada saat saya bekerja di konsultan interior yang ada di Jakarta sebagai interior designer, setelah kita ngedesain sebuah tempat, misalnya kita ngedesain sebuah rumah, kita perlu tahu nih mau beli barang-barangnya di mana. Kayak misalnya kita habis ngedesain kamar gitu ya, mau tahu beli ranjangnya di mana, meja TV-nya di mana, itu kita perlu hunting produk kan. Dan pada saat itu, kalau misalnya kita ke conventional store, toko satu-satu, itu makan waktu banget, terutama di kota-kota besar kan macet ya. Jadi kayak satu hari kita bisa datang ke 3-5 toko gitu untuk cari produk yang kita mau beli untuk customer kita, untuk klien kita. Dan pada saat sampai ke tokonya pun, itu belum tentu kita pasti menemukan produk yang kita mau. Jadi udah makan waktu, tapi nggak ada jaminan juga nih kita ketemu spek produk yang sesuai. Dan untuk cari melalui online pada saat itu tuh 2016 nggak terlalu banyak sih yang jual produk-produk home living gitu via online. Mungkin kebanyakan yang udah baju, makanan itu udah mulai banyak. Tapi untuk home living itu agak sedikit gitu pilihannya. Nah, selain saya melihat adanya permasalahan, saya juga melihat yang peluang gitu. Peluang apa sih yang ada dengan permasalahan yang ada tersebut? Nah, ternyata di tahun-tahun tersebut kan e-commerce di Indonesia sedang booming-boomingnya ya. Jadi Tokopedia, Shopee itu mulai naik banget. Semakin mudah untuk orang kalau misalnya mau buka toko online dengan modal yang kecil atau bahkan nggak ada modal awal tuh bisa banget gitu. Kemudian industri home living sendiri pertumbuhannya 8-15% dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Yang itu cukup baik karena di atas juga pertumbuhan dari ekonomi Indonesia kan, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi, dan juga beberapa tahun tuh konsisten gitu, home living terus naik trennya. Kemudian untuk material dan juga human resource, produk home decor itu sebenarnya di Indonesia juga udah banyak banget. Kayak misalnya material kayu jati, rotan, bambu itu kan mudah ditemukan tuh di mana-mana. Dan juga pengrajin kita sebenarnya sudah sangat skillful ya, karena historinya itu sudah ratusan tahun gitu. Adanya kerajinan di Indonesia itu sudah dikenal berabad-abad sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau buat bisnis, kita kan harus melihat dua. Pertama itu permasalahan apa dan juga peluang. Apakah ada peluang atau tidak. Nah, karena saya menemukan permasalahan dan saya melihat ada peluang, akhirnya saya mencoba untuk membuat Mendekor. Nah, Mendekor ini kita fokusnya tidak hanya di jualan atau di profitnya aja, tapi kita ingin memberdayakan pengrajin-pengrajin yang bekerja sama dengan kita. Sejauh ini Mendekor punya lebih dari 30 supplier ada di 9 kota di Pulau Jawa,
Pulau Bali sampai ke Nusa Tenggara gitu. Jadi di sini yang fokus utama kita adalah meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan mereka. Kita juga melakukan pengukuran sih, kita interview ke supplier-supplier kita, kayak misalnya nih contohnya employee daily wage atau gaji karyawan-karyawan mereka. Karena kan pengrajin itu mereka juga punya pengrajin kecil lagi kan yang kerja sama mereka. Kita mau tahu gaji mereka itu sudah di atas poverty line atau belum. Dan setengah dari mereka, majority itu sudah di atas poverty line, yaitu adalah 2,85 Sing dollars ya, atau bisa ntar dirupiahkan. Dan bahkan 40% dari mereka tuh sudah menggaji karyawan mereka di atas atau paling tidak sama dengan upah minimum provinsi gitu. Hanya 7% aja yang masih di bawah global poverty line. Dan kita bekerja samanya itu dengan pengrajin kecil dan juga menengah gitu ya. Jadi bukan yang pabrikan besar, karena kan at the end of the day tujuan kita itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka kan. Kalau misalnya orang yang udah pabrik besar ya buat apa juga kita bantu gitu. Memang kita maunya itu absorb produk-produk dari pengrajin kecil dan juga menengah. Lalu kita juga cari tahu dari materials yang dipakai si pengrajin untuk buat kerajinan itu, berapa banyak sih yang dibuang, dan ternyata hanya 13% yang dibuang atau jadi waste gitu. Majority adalah di recycle, di upcycle, dibuat jadi produk baru gitu ya, ataupun dijual kembali. Limbah-limbah dari kayu, dari rotan, dari tenun, dan lain-lain. Pada saat pandemi COVID, itu pengrajin kita sebenarnya sangat impacted dari penurunan orderan mereka. Jadi pengrajin kita yang bekerja sama dengan Mendekor ini nggak 100% mereka hanya jual produk ke kita aja, tapi mereka juga bisa jual produk mereka tuh ke orang-orang lain gitu ya. Dan kebanyakan dari pengrajin mereka juga menggantungkan hidupnya pada industri tourism. Jadi mereka mengandalkan turis-turis yang datang untuk beli kayak oleh-oleh atau kerajinan khas daerah-daerah gitu. Dan pada saat COVID kan itu industri tourism sangat terdampak buruk gitu, salah satu yang paling tinggi kan. Nah, pengrajin kita banyak yang mengalami penurunan pendapatan tuh dari 40-50% waktu COVID itu. Tapi untungnya industri home living, terutama yang online di marketplace, itu tuh pertumbuhannya kenceng banget. Jadi Mendekor itu pada saat pandemi-pandemi itu tuh sampai 100% lebih gitu pertumbuhan omset kita. Karena sektor home living sendiri di marketplace itu termasuk nomor 1 yang peningkatannya paling tinggi. Kemudian baru tuh kesehatan dan lain-lain gitu. Bahkan lumayan bisa lebih tinggi daripada pertumbuhan produk-produk kesehatan di marketplace. Jadi di situ kita bisa membantu pengrajin kita nih. Dia ada pendapatan yang menurun dari industri tourism, akhirnya kita bantu dengan order yang lebih banyak gitu. Sehingga pengrajin kita cukup terbantu, penurunannya tidak terlalu berasa gitu ya, dan mereka bisa tetap survive. Dari semua pengrajin kita sih bisa melewati pandemi ini tuh dengan baik. Nggak ada yang sampai bangkrut atau tutup kayak gitu, semuanya tuh bisa survive. Karena dibantu juga dengan orderan dari kita. Nah, selain fokus utama kita ke kesejahteraan pengrajin, kita juga melakukan beberapa social activities. Biasa dalam 1 tahun tuh ada beberapa kegiatan sosial gitu sih. Nah, salah satunya kita di tahun 2020, kalau nggak salah ya, awal-awal mau pandemi, kita merenovasi sebuah library atau perpustakaan anak di sekolah dasar yang ada di Sumba gitu, daerah terpencil yang ada di Sumba. Jadi kalau misalnya anak-anak di Sumba itu kan cukup memprihatinkan sih dibandingkan dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kayak misalnya mereka ke sekolah aja tuh mostly jalan kaki yang saya lihat. Jadi berapa kilometer mereka jalan kaki, dan mereka jalan kakinya nggak pakai sepatu gitu, jalan bener-bener nggak pakai alas kaki, karena sepatu mereka pakai pas di sekolah, takut rusak kan kalau dibawa jalan jauh. Sedangkan kan di situ sepatu juga ya sulit, mahal, dan orang tua mereka pun jarang juga yang punya motor. Lalu setelah dari sekolah, biasa anak-anak tuh bantu orang tuanya di ladang, nggak ada hiburan gitu. Nah, makanya kita mau create library ini di sana supaya bisa memberikan dampak yang berkelanjutan. Karena kan nggak hanya sedikit anak yang menggunakan, tapi generasi-generasi terus yang sekolah di SD itu mereka bisa memanfaatkan fasilitas perpustakaan itu kan. Mereka bisa pinjam buku bawa pulang, mereka bisa jadi lebih kreatif, bisa juga menambah wawasan. Jadi kita di sana pun nggak hanya sekedar ngerenov bangunannya, tapi kita juga beliin bukunya, dan kita training juga
untuk librarian di sana, gimana sih sistem manajemen perpustakaan dan lain-lainnya gitu. Kemudian kita juga sempat melakukan penanaman bibit pohon mangrove di Jakarta, karena kan di Jakarta sendiri yaitu ya permukaan air meningkat dan juga tanah semakin turun, masalah banjir di mana-mana. Dan ini sebagai upaya kita juga sih untuk mengembalikan apa yang kita gunakan dari alam kembali ke alam gitu. Karena kan produk mendekor kerajinan Indonesia itu kan menggunakan kayu, bambu, rotan yang diambil dari alam kan. Jadi sebagai simbol juga mengembalikan apa yang kita ambil dari alam gitu. Kemudian pada saat pandemi berjalan gitu ya di tahun 2021 kalau nggak salah atau 2020 itu kita lakukan training tuh, beberapa training. Jadi training ke UMKM, lalu training ke ibu-ibu juga, terus training ke orang-orang yang mau jadi social entrepreneurs juga. Gimana sih caranya untuk nge-build bisnis atau mengembangkan bisnis mereka tuh selama pandemi atau setelah pandemi selesai. Itu kan juga ekonomi masih turbulence kan, gimana cara untuk bisa survive. Dan juga ibu-ibu mungkin gimana caranya untuk membantu ekonomi keluarganya dengan misalnya mulai usaha kecil-kecilan atau jadi dropshipper dan lain-lain. Jadi kita lakukan online secara intensif gitu, training sekitar kayak 2 atau 3 bulan untuk masing-masing grup itu. Jadi kita bagi jadi 3, grup untuk UMKM, grup untuk ibu-ibu, dan juga grup untuk pemuda-pemudi yang mau jadi social entrepreneurs. Ini beberapa portfolio dan achievement mendekor selama ini. Jadi kita sudah ada publikasi juga, baik itu di nasional maupun internasional. Kemudian di tahun 2017 kita terpilih sebagai Top 8 Editorial Tech in Asia, Most Favorite Indonesian Startups. 2018 sebagai Top 100 Social Enterprises to Watch in Asia dari Bank DBS. Kemudian 2019 sebagai Best Local Brand dari Blibli.com. Lalu juga Wirausaha Muda Mandiri untuk kategori kreatif. Di 2019 kita melakukan penanaman pohon tadi, 2020 renovasi library. Terus di 2020 kita juga dapat grants dari Korea dan juga Jerman. Lalu di tahun 2021 kita juga bagi-bagi set sembako nih untuk pekerja harian yang terdampak yang ada di Depok, dan juga untuk janda-janda miskin yang ada di Jawa Tengah, yang ada di sekitaran wilayah si pengrajin kita itu. Lalu di 2021 kita dapat Agent of Change Award dari Circlo. Dan juga di tahun 2022, di awal tahun kemarin, di Maret ya, di awal tahun ini, itu kita pertama kali untuk join international exhibition yang bawa brand kita sendiri, gitu, which is Lekuk, di salah satu pameran terbesar, home living pameran terbesar ada di Amerika. Dan kita juga cukup aktif di social media sih, di kayak TikTok, Instagram, jadi kita juga mau menambah engagement dan juga followers kita di social media itu. Nah, kita mulai ke topik. Tapi sebelum saya masuk lebih detail mengenai social entrepreneurship atau kewirausahaan sosialnya, ada baiknya kita untuk melihat sendiri sih. Jadi, entrepreneurship atau kewirausahaan itu apa sih? Jadi, entrepreneurship itu adalah dynamic process to create added value for goods or services and to bring prosperity. Jadi, adalah untuk meng-create value lebih dari barang ataupun service yang kita jual untuk menambah kekayaan atau kemakmuran dari si pengusaha itu sendiri kan. Terus developing, organizing, and running a new business to generate profit. Jadi itu nggak hanya sekedar kayak jual atau create barang dan jasa aja, tapi juga untuk develop, organize dari organisasi kita sendiri. Sebuah bisnis itu kan sebuah organisasi yang isinya ada banyak orang kan. Jadi kita harus bagaimana bisa memanage bisnis itu, memanage orang-orang tersebut untuk akhirnya bisa generate profit. Karena jualan aja belum tentu making profit. Gitu. Kita harus memikirkan juga dari cost dan beban dan segala macam, itu harus lebih kecil daripada pendapatan kita pastinya. Terus bearing most of the risk and enjoying most of the rewards. Ya pengusaha itu ada di paling depan biasanya dari sebuah perusahaan. Jadi dia yang menginvestasikan paling banyak, dia yang menanggung beban resiko paling banyak, tapi apabila perusahaan itu jalan dengan baik, ya dia juga bisa enjoy rewards-nya dengan baik, atau yang paling menikmati rewards itulah. Terus use innovation to create something different and creativity to solve problems and seize opportunity that exist. Nah, jadi penting banget untuk pengusaha itu bisa melihat opportunity apa yang ada di pasaran atau apa yang ada di lingkungan mereka. Karena kan tadi awal banget saya bilang kalau misalnya perusahaan atau pengusaha itu kan dia melihat harus ada opportunity juga kan, peluang gitu.
Karena tanpa ada peluang ya ngapain ada perusahaan, berarti nggak ada yang akan beli barang kalian atau nggak ada yang akan menggunakan jasa kalian kan. Dan menggunakan kreativitas karena ya problem pasti ada aja banyak, dan untuk menyelesaikan problems dengan efisien dan efektif itu dibutuhkan kreativitas. Lalu social entrepreneurship. Nah, kalau dari gambar yang di atas itu kan terlihat tuh social entrepreneurship ada di tengah antara traditional charity dan traditional business. Traditional charity itu maksudnya adalah kayak yayasan gitu ya, jadi organisasi NGO juga yang memang fokus untuk create impact tanpa generating any income gitu ya. Mereka bergantung pada donasi biasanya. Nah, traditional business ya itu adalah bisnis-bisnis konvensional pada umumnya. Tujuannya apa? Untuk generating profit, untuk maximizing wealth dari stakeholders dan shareholders-nya. Nah, social entrepreneurs ini ada di tengah. Jadi, dia fokus ke impact, baik itu impact sosial maupun environmental, tetapi dia juga adalah sebuah bisnis. It means harus sustainable dan generating profit gitu. SE, activities seek to achieve social environmental impact through trading of goods and or services. Nah, jadi SE itu mereka bertujuan untuk menciptakan dampak sosial dan environmental melalui penjualan barang ataupun jasa yang mereka sediakan. Jadi mereka menggunakan itu adalah sebagai kendaraan untuk create impact. Jadi di sini jelas banget ya, fokus utamanya tetap di impact gitu. SE is not tied to a general spectrum, not just purely for profit or non-profit. It is in the middle, therefore it's also known as a hybrid organization. Nah, ini yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi ada di tengah-tengah ya. Banyak juga orang-orang tuh yang bilang adalah organisasi yang hybrid gitu, karena menggabungkan antara charity dan juga bisnis, impact dan juga profit. Entrepreneurs, especially the young ones, are starting to think beyond making profit, but also to find solutions to social and environmental problems. Nah, jadi ini melalui riset yang saya lakukan dan juga riset yang pernah saya baca dari British Council terkait social entrepreneurship di Indonesia, itu memang majority orang-orang Indonesia yang bekerja di social enterprise atau yang jadi social entrepreneur itu anak-anak muda gitu. Dan proporsi wanitanya pun juga banyak dibandingkan traditional business ya. Itu kalau menurut riset yang saya lakukan sendiri sih sekitar kayak 40% itu leaders yang ada di social entrepreneurs di Indonesia itu wanita gitu. Nah, ini yang cukup membedakan ya, poin utama awalnya yang membedakan antara conventional enterprise dengan social enterprise gitu. Ada di motivation awalnya. Kalau SE, main focus is the why or the purpose of doing a social business, and the purpose is to contribute to society by creating positive social impact, making it as the main motivation of SE. The motivation of SE also comes from desire to do meaningful actions. Nah, jadi memang purpose utamanya itu adalah untuk berkontribusi membantu menyelesaikan permasalahan sosial ataupun lingkungan yang ada di lingkungannya dia, yang dia lihat, yang dia baca, yang dia dengar misalnya dari media, atau yang dia rasakan sendiri gitu di lingkungannya mereka. Jadi yang mendorong atau yang membuat orang akhirnya menjadi entrepreneur, dalam konteks ini social entrepreneur, itu ada namanya push factors dan pull factors. Kalau push ya sesuai namanya aja, itu adalah faktor yang mendorong, sedangkan pull faktor yang menarik. Jadi kalau push factors itu adalah elements that force social entrepreneur to do a business. Jadi hal-hal yang mendorong gitu ya. Contohnya nih misalnya flows from previous work related experiences such as failure within commercial companies and unsustainable non-profit organization. Nah, banyak juga yang awalnya itu datangnya dari non-profit organization atau dari yayasan gitu. Tapi di situ dia melihat ada cacatnya nih. Karena kalau misalnya NGO ataupun yayasan, kita sangat mengandalkan dengan yang namanya donasi kan. Jadi pada saat donasi itu kurang atau donasi itu tidak ada, it means that kita nggak create impact lagi, nggak sustain gitu. Sedangkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan sosial ataupun environmental itu kan sangat berkepanjangan ya, nggak bisa kayak cuma 1-2 tahun tuh selesai gitu. Biasanya permasalahan itu kompleks, bahkan membutuhkan tahun-tahunan ataupun kayak generasi ke generasi gitu. Mungkin generasi kita nggak akan selesai, tapi bisa dilanjutkan dengan generasi selanjutnya. Nah, kalau misalnya non-profit organization tuh agak lebih lebih fragile gitu, karena mereka sangat bergantung pada donasi luar. Lalu ini juga ada pull factors.
elements that appeal to SE, hal-hal yang menarik nih yang bisa buat kita interest gitu, misalnya untuk jadi pengusaha, misalnya ada opportunity tadi, terus ambisi bisa aja memang karena ambisi dari kecil ingin jadi pengusaha dan ingin menjadi pengusaha yang impactful, itu bisa aja. Terus independence gitu, ya mungkin orang yang lahir dari dunia korporat ataupun dunia pekerja gitu ya, mereka melihat saya nggak bisa independence ya dalam membuat keputusan, atau saya rasa harusnya nih perusahaan dijalankan seperti ini baru bisa memberikan impact yang lebih besar, ataupun mungkin bisa generate profit lebih besar gitu. Tapi dia nggak bisa melakukan itu di posisi dia pada saat dia bekerja, akhirnya dia decide untuk create her or his own corporation, itu juga bisa. Nah, tapi when we talk about opportunity recognition, it actually about the contribution to solve social environmental issues. Jadi kalau di social enterprise biasanya opportunity-nya itu yang dilihat bukan pasarnya dulu ya, tapi di why-nya tadi nih, permasalahannya apa dulu. Nah, setelah dia tahu permasalahannya apa, baru dia cari caranya gimana sih untuk generate profit yang bisa sembari menyelesaikan permasalahan tersebut. Bentar ya, minum dulu. Sama seperti pada perusahaan umumnya, social enterprise juga perlu mengukur, baik itu dari profit. Kalau profit kita saya nggak usah jelasin kali ya, banyak banget orang yang belajar accounting pun sudah pasti ngerti, ataupun pakai logika aja. Kalau kita mau tahu profit kan berarti kayak income dikurangi beban-beban dan juga pengeluaran gitu ya, bersihnya udah dikurangi tax, nah jadilah income gitu. Tapi kalau misalnya social enterprise, selain mengukur itu penting juga harus diukur, ada tambahannya lagi nih, yaitu impact metric. Nah, salah satunya bisa menggunakan metode SROI ini, atau Social Return on Investment. Cara ngitungnya gimana? Total impact yang di-create dibagi dengan investment atau dana yang dikeluarkan untuk create impact itu. Gitu. Total impact itu adalah return, number of people that will be affected by proposal, multiplied by the value of financial approximation. Nah, misalnya kita ngomong masalah impact sosial ya. Misalnya kita mau membantu ibu-ibu janda-janda misalnya yang ada di wilayah let's say Papua gitu. Nah, misalnya kita mau membantu 100 orang, dikali nih dengan kira-kira value kita membantu mereka, misalnya peningkatan pendapatan mereka setiap bulannya berapa sih? Nah, dikali aja. Nah, berarti segitu tuh total return kita. Dikurangin adjustment factors, ada debt weight, itu percentage of return that would have been obtained without the proposal. Jadi yang memang akan terjadi tanpa bantuan kita gitu ya. Itu perlu dikurangin juga. Jangan-jangan ibu ini pendapatan meningkat bukan karena kita, tapi karena faktor lain gitu. Terus juga ada attribution, percentage of return resulting from activities independent from the proposal, kurang lebih sama kayak debt weight. Lalu displacement, percentage of return that would have displaced another return. Terus drop off, percentage of return deterioration over time. Jadi yang akan berkurang nih, misalnya peningkatan pendapatannya ternyata 1 tahun bagus nih, misalnya 2 juta per bulan. Tapi kok by time menurun ya, itu perlu dihitung juga nih, penurunannya berapa gitu. Dibagi dengan investment. Jadi investment itu resources needed to implement the proposal dikali aja cost-nya. Misalnya kita butuh uang transport, kita butuh uang gaji, dikali aja sama biayanya berapa, baru ntar dapat investment. Jadi contohnya SROI itu misalnya nih, untuk menciptakan sebuah program atau sebuah social enterprise, perbandingannya adalah 2:1 US dollars. Nah, itu berarti setiap $1 yang kita keluarkan, kita bisa mengenerate sekitar $2 dampak sosial ataupun ekonomi. Jadi kita harus quantify dari dampak sosial ekonomi kita, yang nggak bisa kayak kira-kira gitu. Misalnya kalau kita fokus di lingkungan, daur ulang, nah kita mesti tahu berapa kilo nih kira-kira kilogram sampah yang kira-kira akan kita daur ulang. Ataupun misalnya kita fokus di lingkungan hidup, kayak si lindungi hutan gitu ya, dia menggalang dana untuk penanaman pohon, kita mesti tahu nih berapa banyak pohon yang ditanam, dikurangin lagi yang akan mati dan lain-lain. Terus berapa banyak CO2 yang kita absorb gitu, supaya fungsinya apa, supaya kita tahu, kita keep in track company kita berkembang atau tidak dalam segi impact. Dan juga ini akan berguna kalau misalnya kita mau approach investors gitu ya, kan mereka perlu tahu kira-kira ramalan tahun depan kita misalnya SROI kita adalah 5:1. Berarti dalam $1 yang diinvest itu bisa bermanfaat $5 ke dampak sosial ataupun lingkungan loh, kayak gitu contohnya.
Dan kita juga perlu ukur historisnya ya. Jadi kayak company pada umumnya kalau mereka hitung historis dari profit mereka, kita juga harus hitung impact kita secara historis. Contohnya ada Kickboard. Jadi Kickboard itu tujuannya adalah make teachers to be more effective nationwide. Dia mendevelop kayak web-based platform gitu yang bisa bantu sekolah dan juga guru-guru tuh lebih mudah dalam kayak melakukan analisa data, menilai performance dari students-nya gitu. Jadi fokusnya dia adalah kayak efisiensi bagi si guru dan juga telah bermanfaat ke berapa banyak students. Nah, dia melakukan pengukuran nih dari 2019, mulai dari revenue-nya 10.000, lalu kemudian naik jadi 65.000, 12.000, ada penurunan 12.000, lalu naik lagi 200.000, 700.000. Terus berapa banyak siswa-siswi yang udah dia bantu nih dengan platformnya dia dari 200 naik jadi 1.000, 4.000, 15.000, 34.000. Dan juga ini yang paling penting, berapa banyak jam yang udah yang bisa di-save oleh guru-guru itu dengan menggunakan platform mereka dibandingkan dengan mungkin platform manual ya, atau misalnya sistem-sistem manual itu tuh dari 2009, 2.000 jam, 18.000, 61.000, 200.000, 14.000. Nah, kalau kita jabarin kayak gini kan kita jadi tahu nih track record perusahaannya gimana. Jadi dalam sisi kayak investor pun dia bisa ngelihat, oh ini dari tahun ke tahun ada peningkatan ya, berarti kemungkinan besar di tahun 2014 juga akan ada peningkatan, karena kan kelihatan kayak dari historisnya gitulah ya. Lalu ini ada beberapa moments yang menandakan social entrepreneurship. Jadi kalau di luar negeri, salah satu itu ada Muhammad Yunus dari Pakistan kalau nggak salah. Jadi Yunus received Nobel Peace Prize in 2016, who became a pioneer in development of microcredit and social business through the Grameen Bank. Jadi Yunus has shown that the poor benefit from and can learn from how to use the credit. Most importantly, he and Grameen Bank demonstrated that the poor do repay their loans and finally work themselves out of poverty. Jadi yang Muhammad Yunus ini sangat terkenal sih, kayaknya hampir semua orang yang bergelut di bidang social entrepreneurship atau organisasi-organisasi perihal social entrepreneur itu pasti tahu gitu dia, karena dia yang menciptakan kayak bank untuk memberikan kredit kepada orang-orang miskin, orang-orang yang mungkin dia nggak bisa minta kredit ke bank-bank konvensional karena kan butuh kayak tanggunan kayak misalnya kalau orang mau pinjam kredit kan dia perlu kayak jelas gitu ya, ada surat rumah lah ataupun mobil lah paling tidak yang bisa dianggunkan, atau misalnya dia udah punya performance yang baik di bank tersebut, misalnya kredit card dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kan orang-orang miskin tidak punya itu. Makanya si Muhammad Yunus dia create bank ini yang akhirnya ternyata banyak sekali orang-orang miskin yang terbantu dan bisa tahu oh caranya kredit itu seperti ini dan bisa membayar kredit bulanan mereka gitu. Dan paling penting akhirnya mereka bisa keluar dari garis kemiskinan, karena keluar dari garis kemiskinan tuh bukannya gampang loh. Generasi-generasi tuh bisa aja tetap berada di poverty line, tapi untuk keluar itu tuh kayak butuh dorongan yang luar biasa besar dari dalam diri orang itu dan juga dari luar gitu. Karena tanpa adanya kredit ini kan orang tersebut pasti nggak bisa mencari peluang. Mereka mau bikin usaha juga nggak ada dananya, mereka mau sekolah juga nggak ada uangnya kan. Jadi Muhammad Yunus ini sangat membantu melalui Grameen Bank-nya. Dan kalau di Indonesia sendiri sebetulnya tuh udah di-mark dengan Raden Ajeng Kartini gitu. Kita semua pasti tahu ya, Raden Ajeng Kartini kan sangat mengedepankan masalah isu persamaan gender gitu antara pria dan wanita. Nah, dia itu membuat sebuah sekolah yang khusus hanya untuk wanita, sebagian menggunakan uang dari bisnis keluarganya gitu. Jadi untuk ngeran social impact ini dia menggunakan profit atau income dari bisnis keluarganya tadi gitu. Itu kan udah bisa termasuk dalam kategori social enterprise. Nah, kita sekarang berbicara lebih spesifik lagi ke negara kita sendiri gitu, Indonesia. Kenapa Indonesia membutuhkan lebih banyak social entrepreneur sih? Karena sebetulnya SE supports SE itu social enterprise ya. SE supports the national objectives of educating the nation and improving public welfare long before the country's independence, as stated in the preamble to the 1945 konstitusi. Ya, karena kan di situ juga sudah dijelaskan gitu ya, ada kesejahteraan sosial dan lain-lain. Nah,
sebenarnya SI itu tuh posisinya bisa nih membantu untuk mewujudkan amandemen 1945 itu sendiri. Terus trust in Indonesian government ini jadi ada research dari lembaga riset internasional gitu. Kalau trust di pemerintah Indonesia, di lembaga NGO gitu ya, non-government organizations, dan juga media itu tuh turun terus. Tapi berbeda dengan kepercayaan di kalangan pengusaha atau di kalangan perusahaan. Nah, SEs fill the gaps left by the government programs that support the work of government and are partners in development. Kalau kita rasanya agak munafik kalau kita hanya mengandalkan pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu sosial dan juga lingkungan yang ada di Indonesia. Itu mau nggak mau kita harus turun tangan. Salah satunya adalah dengan membuat atau dengan keberadaannya si social enterprise. Jadi bisa membantu pemerintah gitu ya dalam menyelesaikan berbagai macam isu yang ada di negara kita. Oke. Terus, the Indonesian cities are in the list of 10 world's worst environment-friendly cities. Jadi, sedih juga sih waktu saya baca artikelnya ya. 3 kota besar Indonesia itu termasuk 10 kota terburuk dalam segi environment. Ya, kalau orang yang tinggal di Jakarta, kayaknya udah semakin sulit ya mau lihat jarak lebih jauh atau gedung-gedung tinggi tuh udah mulai kayak ketutupan sama namanya polusi. Kita bisa merasakan sendiri lah. Terus, menurut data BPS, 22 juta orang lebih itu masih miskin. Itu aja yang terdata gitu ya. Karena kan BPS nggak mungkin nanyain ke seluruh penduduk Indonesia kan. Dia juga pasti pakai proporsi rasio gitu. Tapi mungkin kalau ditelaah lebih dalam, ternyata mungkin lebih banyak gitu orang miskin di Indonesia. Dan nah di sini pasti ada potensi. Salah satu lembaga internasional juga dia riset gitu ya bahwa Indonesia sebenarnya posisinya nomor 9 negara terbaik untuk menjadi social entrepreneur di tahun 2019. Jadi skornya kita tuh tinggi di gaining momentum, artinya ini timing yang sangat pas dan juga making a living kategori. It means that social entrepreneur itu bisa juga loh kaya, bisa juga loh memiliki ekonomi yang bagus lah gitu. Karena kan ya nggak bisa kita pungkiri sih, kalau misalnya orang mau jadi pengusaha, pasti dia juga ada mimpi misalnya untuk financial freedom dan lain-lain, itu bisa diwujudkan melalui social enterprise juga. Ini contoh social enterprise yang ada di Amerika, namanya Bombas. Jadi Bombas ini tuh fokus di penjualan produk-produk aparel kayak socks dan juga kayak kutang kaos dalam gitu ya, yang dijual langsung ke customer dan juga high quality. Nah, setiap penjualan 1 unit Bombas tuh mereka donate ke homeless yang ada di Amerika. Karena isu homeless kan di Amerika cukup tinggi ya, banyak banget gitu homeless, bahkan di pinggiran kota-kota besar juga banyak. Dan sedangkan homeless itu pada saat fall dan juga winter itu mereka sangat menderita karena dingin banget. Banyak yang akhirnya tuh kayak pakai drugs gitu-gitu supaya mereka drugs itu bukan bikin mereka buat relax juga, tapi untuk mereka stay warm gitu. Nah akhirnya si Bombas ini tuh untuk membantu si homeless pada saat winter. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf, izin mengingatkan, mohon maaf, motong. Kita punya waktu sekitar 16 menit lagi ya Kak, jadi masih ada sesi tanya jawab. Saya selesaikan dalam 5 menit lah kurang lebih. 3-5 menit. Oke, siap. Nah, mereka donate kaos kaki itu nih, setiap satu penjualan gitu. Jadi di sini social problemnya adalah US homeless welfare dan market opportunity ya. Perlu tahu juga nih, ada opportunity yang ada di pasar. Dan ternyata ada untuk high quality apparel. Kalau dari lokal sendiri ada namanya Duanyam. Jadi Duanyam menjual produk anyaman hasil karya ibu-ibu yang ada di NTT gitu ya, di eastern part of Indonesia. Mereka membantu meningkatkan pendapatan si ibu-ibu ini dan juga memberikan scholarship ke lebih dari 200 keluarga penenun. Social problemnya craftsman welfare, opportunity-nya adalah high quality crafts untuk di B2B karena dia fokus penjualannya ke business to business. Udah itu aja. Itu sih the end of my presentation. Jadi di sini semoga paling enggak mungkin memperkenalkan kalian semua apa sih itu social enterprise dan paling tidak menarik kalian untuk mungkin ingin punya social enterprise sendiri atau bekerja di social enterprise gitu karena ya the world and Indonesia needs you gitu. Thank you. Thank you Kak Brian udah sharing-sharing buat materinya yang sungguh lengkap, semuanya udah tercantum di dalamnya beserta contoh-contoh orang-orang yang
berkecimpung dalam social entrepreneurship ya Kak ya. Seru sekali. Ya. Dan begitu banyak juga prestasi yang sudah Kakak achieve melalui social entrepreneurship kali ini. Nah, sebelum saya menanyakan beberapa pertanyaan, mungkin barangkali teman-teman di sini ada yang mau memberikan pertanyaan. Saya kasih kesempatan ya buat teman-teman yang mau langsung bertanya kepada Kak Brian. Silahkan langsung open mikrofon dan bisa langsung bertanya. Silahkan. Oke, halo Kak Brian. Aku jadi aku namaku Fatima dan aku kebetulan itu ada punya 2 ide. Yang satu udah aku eksekusi, yaitu organisasi non-profit yang berfokus di kesehatan mental remaja. Dan aku ada satu lagi ide yang dia tuh mau memberdayakan remaja gitu. Dan aku kan yang organisasi yang mental health itu tuh udah berjalan, tapi kan itu not sustainable ya karena organisasi non-profit. Nah, jadi di sana aku mulai berpikir aku mau jalanin ide aku yang satu lagi, yaitu making social entrepreneurship gitu, yang memberdayakan remaja. Nah, yang jadi pertanyaan aku, apakah baiknya aku bikin company, bukan company sih, social entrepreneurship yang untuk memberdayakan remaja untuk support organisasi non-profit aku, atau sebaiknya aku disatuin aja gitu. Jadi organisasi aku bikin merchandise yang memberdayakan remaja dan itu dipakai untuk developing atau sustainable organisasi non-profit aku gitu sih Kak. Makasih. Oke. Langsung dijawab atau boleh ya? Langsung dijawab saja ya Kak ya. Kita punya waktu sekitar 13 menit lagi ya untuk reminding. Oke. Silahkan Kak. Ya. Jadi sebenarnya sih tergantung sih apakah kamu mau dipisah gitu ya. Jadi punya satu yang for profit terus mendanai kayak misalnya kayak RA Kartini tadi kan dia tetap ada bisnis keluarga tapi mendanai si sekolahnya kan. Atau digabung. Cuma ke depannya kalau dulu tuh di Indonesia juga teman-teman saya banyak yang kayak gitu. Jadi mereka punya PT tapi punya yayasan juga. Jadi nanti dana dari PT-nya disalurkan ke yayasan. Tapi saya lihat sekarang sih trennya lebih banyak ke digabung gitu. Jadi berjalannya perusahaan ini juga sembari create impact. Karena ternyata kemarin juga udah ada peraturan pemerintah juga dari presiden juga, kalau udah mulai dikenal di Indonesia tuh sudah mengenal namanya social enterprise gitu. Jadi paling tidak 51% dari profit harus diinvestasikan kembali ke impact sosial ataupun environmentalnya gitu. Jadi menurut saya sih lebih baik dijadikan satu ya supaya tidak membingungkan juga. Dan namanya kita perusahaan atau menjual barang kan kamu pasti perlu ngiklan nanti kan ke depannya iklanin produk kamu, jualin nama toko kamu dan lain-lain. Nah itu kalau misalnya inline sama dampak sosial kamu akan mudah nanti pada saat misalnya kamu mau minta pendanaan, jelasinnya lebih mudah kan satu, bukan kayak jelasin dua, nanti orang bingung gitu. Oh sebenarnya tuh kamu yang mana sih atau kayak gimana sih? Terus pada saat nanti misalnya mau minta grant atau lain-lain tuh kayak lebih dikenal aja sih. Jadi orang kayak lebih tahu. Oh misalnya Dua Anyam tadi, ya Dua Anyam dia udah pasti tahu dia jualan barang tapi juga dampak sosial gitu. Jadi orang tidak kebingungan sih. Jadi kayaknya better dijadikan satu aja. Terus kalau misalnya kamu ada program-program kayak tadi untuk membantu mental health anak-anak muda ya, misalnya dan barang-barang dari barang yang kamu jual, itu malah enak sih nanti ngiklaninnya. Jadi dengan membeli barang ini kamu juga telah membantu untuk bla 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 kayak gitu. Jadi itu bisa meningkatkan value dari barang kamu sendiri juga. Kayaknya sih menurut saya better dijadikan satu sih. Ini boleh follow up question nggak Kak atau gimana? Iya, boleh. Nggak tahu ya moderatornya. Ya, saya kasih satu pertanyaan lagi dan kemudian ada teman-teman yang lain yang mau nanya di sini. Silakan. Oh ya, oke. Itu nanti legalitasnya jadinya organisasi non-profit atau PT? Sejauh ini sih rata-rata PT ya, tetap PT sih. Karena kalau kayak di luar negeri memang udah di Inggris tuh udah ada PT, ada yayasan, ada social enterprise gitu. Nah kalau di Indonesia ini kan belum ada, tapi namanya kamu create profit, otomatis kan generating profit dan income kan, pasti harus bayar pajak dan lain-lain gitu. Itu PT. Karena kalau yayasan kamu nggak boleh ada untung gitu, nggak boleh ada profit. Di laporan keuangan kamu tetap sih ke PT dulu. Tapi kalau awal-awal nggak usah pusing sih, kayak jalanin aja dulu sendiri. Kalau udah mulai besar baru kamu buat PT boleh atau buat CV boleh kayak gitu. Tapi dari awal jangan sampai mikir kayak udah harus buat PT ini segala macam ribet, akhirnya nggak jadi. Coba aja kecil-kecilan dulu, nggak apa-apa. Oh ya, oke. Makasih Kak. Oke.
Terima kasih untuk pertanyaannya Fatima dan udah dijawab sama Kak Brian. Thank you. Oke, satu pertanyaan lagi ya dari Aisyah Putri. Izin bertanya Kak, kalau dari experience-nya Kakak, apa yang harus dipersiapkan untuk memulai sebuah social enterprise selain modal? Of course. Silakan Kak dijawab. Oke, nah yang paling penting tuh perlu tahu dulu dampak sosialnya. Karena biasanya tuh sama kayak perusahaan yang kita fokuskan ke satu bidang. Misalnya orang di bidang kreatif ya kreatif aja, orang di bidang arsitektur aja, orang di jualan baju aja kan. Nah dampak sosial kamu harus tahu dulu nih apa yang mau kamu selesaikan, isu apa. Dan kalau bisa sih isu ini memang kayak lekat dan juga ngena gitu di kamu. Karena kan ini komitmen seumur hidup loh. Kalau kita punya perusahaan, kita nggak mau dong kayak 2 tahun udah mati gitu. Maksudnya kita maunya long last terus-terusan. Kalau bisa makan diturunin kan ke anak-anak kita. Nah ini perlu tahu nih isu sosial yang menurut kamu penting dan juga ngena di kamu tuh apa gitu. Dan jangan kayak mau nyelesain banyak hal dalam sewaktu-waktu. Kamu mau nyelesain masalah polusi, kamu mau nyelesain masalah sampah, kamu mau nyelesain masalah kesehatan mental dan lain-lain, itu pasti nanti akhirnya nggak jalan karena nggak fokus. Coba aja mulai dari satu. Kalau satu isu kamu rasa, oh ini udah terhandle, boleh nanti tambah isu yang lain. Jadi paling penting tahu why-nya dulu sih. Karena kan yang bedain, ya tadi ya bedain social enterprise dengan conventional company itu adalah why-nya kan. Why-nya kenapa kan kamu tahu bisnis itu. Itu dulu yang perlu ditahuin si Aisyah. Oke. Thank you untuk jawabannya Kak, dan pertanyaan untuk Aisyah sudah terjawab ya. Oke, selanjutnya satu pertanyaan lagi ada dari Tria. Kalau mendaftar sebagai co-op untuk social business, gimana Kak? Misalnya startup dibangun berbasis perusahaan koperasi. Silakan Kak Rian. Kalau mendaftar sebagai co-op untuk social business, gimana kan misalnya startup dibangun berbasis, sorry maksudnya gimana? Bisa dijelasin lebih ini enggak pertanyaannya? Mungkin Kak Tria bisa langsung ngobrol langsung, silakan ya, halo ya. Dengan suara ya, halo. Jadi saya dengar ada satu kayak kayak legal perusahaan baru gitu dan lagi ngetren gitu. Jadi startup di Indonesia itu ngedaftarinnya tuh tidak PT karena dinilai keberatan gitu ya. Jadi tuh didaftarkannya tuh sebagai co-op. Jadi co-op itu adalah kayak koperasi iya, tapi sekarang kayak istilahnya diganti jadi co-op gitu dan lagi diomongin. Jadi saya juga kurang tahu sih, makanya pengen tanya kalau misalnya daftarnya social business ini dengan co-op, gimana menurut Kak Brian gitu? Nah kalau koperasi, menurut pengalaman saya, tapi saya sendiri kan nggak pernah juga ya tahu lebih dalam mengenai koperasi. Tapi ada juga sih teman-teman saya yang social enterprise juga, mereka memang buatnya dari koperasi gitu. Tapi kalau untuk koperasi perlu diketahui lebih detail sih, karena koperasi setahu saya tuh lebih kompleks gitu dan butuh orangnya lebih banyak. Karena kalau misalnya kayak PT itu kan kita sendiri dan satu orang gitu, 2 orang aja udah bisa create PT kan. Nah kalau koperasi tuh perlu kayak ada penanggung jawabnya, terus perlu ada ketua kepalanya, perlu ada lain-lainnya, semua tuh perlu didaftarin gitu, butuh lebih banyak orang. Tapi kalau misalnya perusahaan ini adalah joinan, kita memang sama teman kita banyak, itu it's okay sih pakai koperasi. Tapi kalau misalnya kita hanya sendiri, bergerak sendiri gitu ya, mungkin kita bukan usaha rame-rame, itu mungkin better di PT gitu. Tapi ya possible sih di koperasi karena memang ada beberapa juga yang mulai dari koperasi. Tapi berjalannya waktu, kalau mereka udah mulai besar, mereka ubah gitu jadi PT sih biasanya. Oke, terima kasih Kak. Ya. Oke, terima kasih Kak Tria untuk pertanyaannya dan sudah dijawab langsung oleh Kak Brian. Nah, terakhir ya, ini pertanyaan terakhir dari Kristi Adeline. Halo Kak, pada saat Kakak merintis, apakah sumber pendanaan atau modal dari personal atau adakah lembaga-lembaga yang membantu pendanaan? Terus SE maksudnya ini apa? Nah, social enterprise ya. Terus boleh cerita sedikit terkait struggle saat merintis dan bagaimana cara Kakak menyelesaikannya? Terima kasih. Silakan Kak, langsung jawab aja. Pada saat merintis, sebenarnya untungnya saya dapat angel investor ya. Jadi angel investor itu ya kayak namanya aja ya, dia angel, dia invest tanpa kayak banyak menuntut kayak timbal baliknya apa segala macam gitulah ya. Atau misalnya pembagian hasil tuh kapan-kapan, dia lebih fleksibel. Nah kebetulan angel investor itu juga dari salah satu keluarga saya.
Jadi kalau mau mulai usaha itu mulai aja pitching dulu ke anggota keluarga sendiri sih, karena kan mereka lebih mengenal kita, dia tahu potensi kita. Kalau misalnya nggak ada punya dana sendiri ya, kebetulan saya tuh belum punya dana sendiri karena saya juga baru kerja di bidang korporasi waktu itu 1-2 tahun, belum banyak dananya. Nah, terus dia invest dan usaha itu jalan lah. Terus lembaga-lembaga yang membantu pendanaan. Nah, lembaga membantu pendanaan sebenarnya banyak. Cuma kalau awal-awal itu kayaknya agak susah karena nggak ada track record. Tapi berjalannya waktu, akhirnya saya dapat grant-grant sih, hibah-hibah dari bukan hanya dari Indonesia, tapi dari luar negeri juga. Tapi mereka perlu lihat track record kita, kayak mereka juga perlu lihat impact kita kayak gimana. Terus ada proposal-proposal juga. Kalau agak awal sih kayaknya agak susah. Paling banyaknya awal-awal tuh kayak kontes ya. Kayak misalnya lomba-lomba entrepreneurship, kayak WMM gitu-gitu, itu buat awal-awal tuh boleh mau cari modal dari situ. Boleh ceritain sedikit struggle bla bla bla. Nah, struggle di awal itu banyak ya, karena kan saya mulai usaha dari umur 21. Terus saya datang ke berbagai kota gitu ya, ketemu pengrajin-pengrajin. Agak susah awalnya untuk ajak mereka kerjasama gitu, karena saya masih muda banget. Terus saya tuh datangnya sendiri, agak-agak mungkin nggak ada wibawa juga kali ya. Jadi terus ajak mereka kerjasama lah untuk create produk-produk baru, karena saya nggak mungkin ambil produk-produk mereka yang lama, nggak bisa bersaing gitu di pasar. Saya harus desain baru, bikin pola baru dan segala macam. Itu sih awalnya susah kalau saat merintis. Dan cara menyelesaikan, nah cara menyelesaikannya tetap konsisten gitu. Jadi, dan juga kalau pengrajin, sorry to say, kan pendidikannya cukup rendah ya di Indonesia ya, jarang dari mereka yang kuliah, SMA aja jarang gitu lah ya kasarnya. Nah, jadi lebih ke pembangunan komunikasi apa sih secara personal sih. Jadi saya tuh tinggal sama mereka juga. Kayak misalnya tuh saya di Japara 2 minggu gitu, ketemu sama mereka, ngobrol sama mereka, makan sama mereka. Jadi lebih build trust-nya personal gitu, nggak hanya sekedar bisnis aja. Itu sih, oke. Wah, terima kasih Kak. Semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh Kak Brian. Thank you juga untuk pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang udah terlibat aktif untuk memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan terakhir menjadi penutup dari sesi belajar kali ini, belajar mengenai social entrepreneurship. Saya ucapkan dan terima kasih kepada Kak Brian Karnajen yang sudah memberikan waktu dan kesediaannya untuk memberikan materi, wawasan kepada kita semua yang hadir dalam acara kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Nah, kedepannya kita bisa mungkin kalau boleh tambahan ya, ini kan waktunya soalnya terbatas. Kalau misalnya masih mau tanya-tanya, boleh add Instagram aja Brian Karnojan. Nanti di DM akan saya balas satu-satu sih kalau ada waktunya gitu. Ya, betul. Mungkin Kak Brian boleh diketik di kolom chat nama Instagramnya dan nomornya, teman-teman bisa add. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung bertanya kepada Kak Brian ya, karena kita memang ada... Sudah saya chat ya. Oke, siap. Oke. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, kedepannya kita juga mengadakan program-program belajar selanjutnya sesuai jadwal yang akan ditentukan di kemudian hari. Dan kita juga memiliki program-program lain. Dan teman-teman, terima kasih telah mengikuti program belajar kali ini. Teman-teman yang membutuhkan sertifikat, mohon DM admin kita, Amel, di WhatsApp group, dan sertifikasi teman-teman akan dikirim ke alamat email masing-masing. Oke. Kami senang membuat program belajar untuk anak-anak muda. Semua program kami gratis, tetapi kami telah menghabiskan ratusan jam untuk peluang untuk melakukan program pendidikan non-formal ini. Jika teman-teman menyukai program kami dan ingin mendorong kami untuk berbuat lebih banyak, teman-teman bisa memberikan kopi gratis ya, kontribusi dana berupa kopi dengan jumlah berapapun yang akan memberikan semangat bekerja lebih keras lagi untuk memberdayakan anak muda kreatif di Indonesia. Dukung kami melalui link tertera di sosial media kami di Instagram, Facebook, Twitter, dan website kami di iGlobal. Semuanya tercantum di kolom chat. Teman-teman bisa bergabung dengan kami untuk mengetahui program kami lebih lanjut. Terima kasih teman-teman. Selamat sore dan senang sekali bisa mengadakan event kali ini. Terima kasih, Kak Brian.